Catatan yang menurut saya akan menimbulkan persoalan ke depannya. Yang pertama, MK mengakui pasal 17 ayat 5 itu bisa diterapkan ke MK. 17 ayat 6 dan 7 itu tidak bisa. Artinya, kalau ada hakim yang punya konflik kepentingan harus mengundurkan diri. Tapi itu kemudian menjadi dibiarkan, artinya dimaklumi atau bahkan dianggap biasa karena putusan MK sifatnya final dan mengikat. Padahal konflik kepentingan dan intervensi dari luar itu terjadi sebelum putusan. Nah, ketika sudah diputus lalu putusan dinyatakan final dan mengikat, lalu kemudian tidak bisa dikoreksi, itu kan menjadi berbahaya. Karena artinya ke depan bisa saja putusan-putusan MK itu diputus dengan adanya pelanggaran etik terus. Karena apa? Karena ya sudah biarin aja. Toh juga pelanggaran etik dilakukan sebelum putusan diputus. Begitu putusannya diputus, maka itu dianggap ya berarti pelanggaran etik, tidak bisa mempengaruhi putusan pengadilan. Nah, ini menurut saya kekosongan hukum ini cukup berbahaya bagi MK, artinya ke depan akan dimungkinkan. Nah, yang jadi persoalan bagaimana kalau nanti dalam putusan PHPU terjadi hal-hal seperti ini? Apakah kemudian ini akan dibiarkan juga terjadi pelanggaran-pelanggaran kecurangan seperti itu? Nah, ini yang menjadi khawatir karena nanti MK bisa menempatkan diri pada kecurangan yang bersifat TSM, terstruktur, sistematis dan masif, yang sebelumnya berlaku hanya ke KPU, ini juga nanti bisa dikaitkan berlaku juga untuk MK gitu, karena dia sifatnya terstruktur gitu kan, karena penyelesaian hasil pemilu. Yang kedua, MK sebenarnya sudah mengakui bahwa putusan 90 itu keliru karena untuk tingkat wali kota jenjangnya masih sangat jauh dari presiden. Itu diakui oleh MK. Tapi kemudian dilempar ke pembentuk undang-undang. Nah, ini saya khawatir pertimbangan hukum ini malah semakin meyakinkan masyarakat bahwa putusan 90 memang hanya untuk calon yang berkepentingan gitu. Nah, ini bagi saya cukup mengkhawatirkan karena nanti semakin terjadi penolakan-penolakan karena akhirnya terbukti bahwa dalam putusan 141 MK mengakui bahwa seharusnya yang tepat adalah gubernur karena jenjangnya tidak terlalu jauh dengan presiden. Nah, tapi kemudian dengan putusan 90 itu kemudian dibiarkan dan dilempar kepada pembentuk undang-undang, kalau mau berubah silahkan dirubah lagi, tapi nanti untuk pemilu 2029. Nah, ini semakin menguatkan putusan 90 itu diputus hanya untuk memberikan karpet kepada calon yang berkepentingan, yang mempunyai konflik kepentingan kepada ketua MK yang terdahulu. Nah, ini catatan yang kita catat dan kami tetap menghargai putusannya, tapi ya kami lagi-lagi cukup menyayangkan beberapa hal catatan tadi sehingga bagi kami ini belum bisa menyelesaikan persoalan pemilu, karena harapan kami sebenarnya putusan ini bisa menjadi satu-satunya penyelesaian yang bisa menguatkan legitimasi pemilu ke depan. Tapi dengan adanya pertimbangan hukum seperti ini, kami malah khawatir nanti ini akan menjadi bola liar lagi dalam hal perdebatan-perdebatan politik yang bisa mempengaruhi penyelesaian hasil pemilihan umum. Iya, artinya kalau dalam proses kita sih sebenarnya sudah selesai sampai di sini karena kami, pemohon juga sebagai mahasiswa tidak punya kepentingan apapun dalam hal secara politik, hanya ingin menguatkan legitimasi pemilu agar tidak terjadi pemilu yang cacat hukum. Dan kalau untuk upaya ke pembentuk undang-undang, tentunya ini kan juga kalaupun kita lakukan sekarang juga percuma, karena dianggap kalaupun pembentuk undang-undang akan merubahnya, itu hanya bisa berlaku untuk pemilu 2029. Jadi ya sudah, bagi MK putusan 90 bisa digunakan untuk pemilu saat ini, menjadi dasar hukum saat ini, walaupun MK juga mengakui bahwa putusan itu keliru pertimbangan hukumnya, lalu kemudian juga sudah ada konflik kepentingan, tapi kemudian menjadi dimaklumi.